Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niska Aurora. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan paragraf. Sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi dua pola atau lebih. Ada beberapa metode pengembangan paragraf. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu atau the order of time. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan atau naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah, menurut perturutan waktu. Seperangkat kata dapat digunakan sebagai penanda perturutan waktu. Seperti pertama-tama, mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Yang kedua, ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pengembangan paragraf ini biasanya digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Pemaparannya disajikan mengikuti kesan demi kesan yang ditangkap oleh indera penglihatannya. Dengan pengambilan posisi tertentu, pemaparan dimulai secara berturutan dari benda yang terdekat ke benda yang lebih jauh atau dalam letaknya dari satu ruang ke ruang lainnya. Kesinambungan antar bagian yang dipaparkan harus terjaga agar isi paragraf dapat dipahami dan diikuti oleh pembaca. Yang ketiga, definisi. Definisi merupakan persyaratan yang tepat mengenai arti suatu kata atau konsep. Definisi yang baik akan menunjukkan batasan-batasan pengertian suatu kata secara tepat dan jelas. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Istilah dalam kalimat topik dikembangkan dan dijelaskan dalam kalimat penjelas. Untuk memberikan batasan yang menyeluruh tentang suatu istilah, kadang-kadang penulis menguraikannya secara panjang lebar dalam beberapa kalimat, bahkan dalam mencapai beberapa paragraf. Dalam hal ini, prinsip kesatuan dan kepaduan dalam paragraf harus tetap terjaga. Dalam pola ini, pikiran utama yang mengawali paragraf dikembangkan dengan memberikan definisi dari istilah inti dalam pikiran utama. Pengembangan selanjutnya adalah dengan menguraikan hal-hal yang dapat menjelaskan definisi itu. Keempat, analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan, baik bentuk maupun fungsi, untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi yang kurang dipahami atau kurang dikenal. Pengembangan paragraf dengan menganalogikan sesuatu dengan benda yang sudah diketahui oleh umum dapat mempermudah pembaca membayangkan objek yang dilukiskan itu. Penganalogian dapat membantu menanamkan kesan terhadap tokoh yang dilukiskan. Kelima, pembandingan dan pengontrasan.
Pembandingan dan pengontrasan atau pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Dalam pengembangan paragraf ini, perbandingan digunakan untuk membandingkan dua unsur atau lebih yang dianggap sudah dikenal oleh pembaca. Di satu pihak memiliki kesamaan, sedangkan di pihak lain mempunyai perbedaan. Pengembangan paragraf dengan pengontrasan bertolak dari adanya dua unsur atau lebih yang sama, tetapi menunjukkan ketakserupaan pada bagian-bagiannya. Bagian-bagian di antara keduanya sudah pasti berbeda jauh dan tidak sama. Pengembangan paragraf yang menunjukkan perbandingan pada umumnya ditandai dengan kata-kata seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, dan sementara itu. Sedangkan pengembangan paragraf yang menunjukkan pengontrasan pada umumnya ditandai dengan kata-kata yang mengandung makna pertentangan, seperti akan tetapi, perbedaan, berbeda dengan, bertentangan dengan, lain halnya dengan, dan bertolak belakang dari. 6. Sebab akibat. Dalam pengembangan ini, suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas, atau dapat juga sebaliknya. Jika akibat merupakan pikiran utama, untuk dapat memahaminya perlu dikemukakan sejumlah penyebab sebagai perinciannya. Sebab akibat sebagai pikiran utama dapat ditempatkan pada bagian permulaan atau bagian akhir paragraf. Pengembangan ini dipakai dalam tulisan ilmiah atau keteknikan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk yang pertama, mengemukakan alasan yang masuk akal. Yang kedua, memberikan suatu proses. Yang ketiga, menerangkan mengapa sesuatu terjadi demikian. Dan yang keempat, meramalkan runtutan peristiwa yang akan datang. 7. Pembatas satu persatu atau contoh. Dalam pengembangan paragraf ini, pikiran utama dikembangkan dengan penjelas yang berupa contoh. Contoh itu kemudian diuraikan dengan berbagai keterangan yang dapat memperjelasnya. Dengan contoh yang diuraikan dengan penjelas-penjelas itu, pembaca dapat lebih mudah memahami isi paragraf. Sumber pengalaman sangat efektif untuk dijadikan contoh, tetapi sebuah contoh sama sekali tidak berfungsi untuk membuktikan pendapat seseorang. Contoh dipakai sekedar untuk menjelaskan maksud si penulis. 8. Repetisi. Dalam pengembangan paragraf secara repetisi ini, sebuah pokok bahasan ditampilkan secara berulang pada kalimat berikutnya. Cara pengembangan dengan pengulangan ini juga dapat dimaksudkan untuk menekankan pokok persoalan atau pokok bahasa dalam paragraf itu. Kombinasi. Pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengombinasikan beberapa metode pengembangan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Pengembangan paragraf dengan kombinasi ini paling sering digunakan oleh penulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Cara pengembangan ini memang paling mudah dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.